datang di episode terbaru dari Screensavers. Kali ini, kan kemarin kita udah ngobrolin Falcon and Winter Soldier episode 1. Nah, kali ini kita akan ngobrolin Falcon and Winter Soldier episode 2. Dan ada bintang tamu lagi, Komrik Mania, Dana. Yeay. Halo. Kabar, Dan? Baik. Baik. Dan jadi di Screensavers ini rencananya untuk revival Screensavers itu kita mau biar ada konten terus gitu ya. Kita mau ngobrolin tiap episode dari MCU series ke rencananya. Kemarin WandaVision nggak sempat kita sebutnya si Winter Soldier ini. Jadi kita rencananya akan ngobrolin per episode lah gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana guys episode 2 ini dibanding episode pertama? Kalian lebih suka yang mana? Kalau gue sih ya, dua-duanya tuh beda, bagus in a different way. Karena kalau di episode 1 benar-benar kita dikasih ngelihat deep dive ke kehidupan mereka segala macam. Sementara di episode 2 ini ya udah human stuff-nya udah beres nih. Kita udah tahu mereka di mana dan ngapain. Langsung masuk superhero-annya. Dan benar-benar di sini high action banget sih, gue suka. Iya, saya benar kata Dana juga sih. Kayaknya kalau misalnya ini susah dibandingin deh. Soalnya kan dua-duanya berbeda dan kayaknya yang episode 2 ini benar-benar continuation dari yang pertama gitu kan. Jadi ya kalau misalnya nggak ada build up di episode pertama ya keduanya nggak pay off ya. Tiba-tiba langsung masuk action doang ya kayaknya kurang gigit gitu. Cuman gue masih enjoy sih, walaupun menurut gue di episode 2 ini mungkin ratingnya agak lebih sloppy dikit dibanding yang pertama. Yang pertama kayak tight banget gitulah, jelas kayak emang perkenalan terus catch up-nya karakter mereka berdua. Sementara di kedua ini kan udah mulai masuk ke tema-tema seperti rasisme gitu-gitu kan. Kalau buat gue mungkin masuknya masih agak kurang rapi, tapi ya tetap kocak sih. Yang episode 2 ini kocak banget soalnya kayak banyak bercanda-bercanda yang kayak bakal jadi meme. Apalagi pas mereka bakal jadi meme. Iya makanya. Iya. Dari episode pertama kan gue pernah bilang ke Regi kalau misalnya gue ngebayangin Falcon and Winter ini kayak buddy cop versi MCU gitu kan, dan kedua ini di dua ini beneran kayak diliatin gitu gimana nih kalau misalnya ada buddy cop versi MCU, mereka berdua ini gitu kayak yang nggak pernah akur, kayak yang tiap ada aja gitu yang diributin mereka mau apapun. Ini rush hour lagi kan? Rush hour betul. Kayak gitu. Ya bakal banyak banget meme-bubble gitu bakal jadi. dari yang mereka jalan, dari yang mereka duduk hadapan-depan di terapis pasti banyak tuh gitu. Dan gua ngehnya dari awal tuh gua ngehnya ternyata si marching band-nya itu mainin lagunya Captain America ya, Star Spangled Man itu ya. Begitu masuk tengah tuh kayak gue tahu lagu. Oh iya. Itu touch-nya bagus juga. Tapi kayaknya emang lu sengaja dibuat untuk kayak, jadi setiap si John Walker muncul sebagai Captain America itu kan kayak lagu-lagu Captain America terus kan. Yang Star Spangled Man with a Plan sama yang waktu di truck itu kan juga lagunya. Iya. Itu apa Civil War gitu. Gue makanya kan emang komposernya sama kan, Henry Jackman juga. Cuman kayak emang sengaja dimunculin lagu-lagu itu tuh biar kayak apa ya? Mungkin kalau dari gue mikirnya kayak biar kesana tuh penonton kayak ngomong kayak gue nggak rela deh, ini tuh lagu Captain America banget dan dia bukan Captain America gue gitu. Kayak sengaja dibuat kesel gitu loh. Secara halus kayak lu dibikin ngebenci dia gitu. Iya. Gue merasa emang sengaja kali digituin ya, maksudnya kayak yang. Tapi kayaknya memang makin kesini makin diliatin kalau you will hate this guy in the end of the show, kayaknya sih gitu ya. Kayak nggak bisa suka sama dia nih, kayaknya nggak boleh lu sama dia gitu kayaknya. Jadi di awal-awal kan kayak lu bilang itu dia balik ke high school-nya, ketemu teman-teman lama segala macem. Lu dikasih momen-momen yang humanizing dia lah. Jadi mungkin kayak lo, mungkin dia sebenarnya nggak seburuk itu gitu, tapi feeling gue adalah dia cuma lo dibikin melunak dulu, biar ntar belakang-belakang pas begitu udah brengsek itu lo makin kesel lagi. Ya karena ini yang di episode ini tuh kayak emang si John Walker itu kayak lebih berkata dari tadi kayak dikasih ya lu kayak dibuat simpati dikit, terus ya udah gitu yang nyebelin tuh malah si Sam sama Bucky gitu, setiap si John Walker yang mau ngajakin kita team up yuk, kayak enggak, gue nggak mau
Kayak Iya. nyebelin sih sama Bucky-nya gitu. Padahal si John Walker kayak agak-agak ya yaudah. Tapi akhirnya kan dia kan kayak agak kesel juga gitu kan. Terus gue suka gimana Baki adalah kunci. Mungkin Baki beneran kunci di sini kali ya, kayak gimana dia akhirnya ngajak Sam ketemu si Asia Bradley. Itu juga gue nggak expect sih, maksudnya kayak yang they tackle apa topik racism gitu ya di sini gitu, walaupun nggak tebel ya, tapi kayak yang ngeliatin kalau it's hard to be a black The man Black Guy in in America. Amerika. Iya kayak gitu, kayak yang gila. Gue disuntik super serum juga. Kenapa gue di apa namanya Kenapa di gue penjara dibuang ya? 30? Iya, kenapa gue di penjara 30 tahun gitu, sementara gue diambil terus darahnya buat people, apa namanya, orang-orang lu gitu gitu, sampai sampai dia bilang Tapi gue boleh ini nggak? Mungkin minta memperjelas sama Dana, kan Dana baca komiknya kan. Kalau si Azaya itu sebenarnya siapa sih? Buat orang yang nggak baca komik, gue soalnya belum terlalu. gue juga nggak tahu. Ya. Oke, jadi secara garis besar emang Isaiah Bradley itu adalah the forgotten Captain America gitu loh. Oh, Secara beneran garis gitu. besar, emang dia eksperimen untuk bikin super serum baru lah setelah Cap masuk kulkas kan. Jadi dia itu adalah percobaan Cap yang baru setelah Cap masuk kulkas. Berarti dia ketemu Bucky waktu Bucky jadi Winter Soldier gitu kan? Kalau untuk ketemu Bucky jadi Winter Soldier itu mungkin di komik sih setahu gue enggak ya. Tapi dia jadi sempat jadi Captain America sementara tuh kayak di bury lah sama pemerintah Amerika gitu. Jadi Iya. dilupakan bertahun-tahun terus emang jadi bitter. Dan kalau lihat kan itu di rumahnya kan ada cucunya, ada anak kecil juga kan, ada itu Eli Bradley itu cucunya yang kemudian nanti bakal jadi yang Avenger, jadi Patriot. Udah ada siapa di plannya, di plan sama MC? So far kan Eli Bradley ini mungkin masih early stages banget karena bahkan disebut nama aja enggak nih, tapi kita udah implied lah ya. Dan di creditsnya emang sudah ditulis Eli. Terus kita punya Tommy sama Billy kan, Karen Speed. Ada Bishop, udah fix tuh mah. Ya. Hilang kan. Sama satu si America Chavez di Multiverse of Madness. Jadi udah 6 nih. Oke. Jadi emang satu tim jadi lah ya. Emang satu tim jadi ya, emang kayaknya mau di plan-nya di sepanjang si Phase 4 ini kali ya. Nanti jadi Phase 5 yang Avengers di Disney Plus gitu ya. Untuk karakter Battlestar itu emang ada di komik gak sih? Ada juga. Dia emang partnya si US Agent emang. Jadi emang mereka berdua ya quote-unquote Captain Bucky-nya, sama-sama Captain Bucky gitu. Bahkan Battlestar itu memang pernah megang nama Bucky. Pada saat si US Agent jadi Captain America. Ngomong-ngomong Bucky, gue suka banget sih gimana sih akhirnya kayak di episode 2 ini si Sebastian Stan mendapat porsi yang lumayan banyak ya, yang ngeliatin dari awal. Pas si John Walker bilang, gue nggak kenal Steve sih, tapi gue merasa dia ada, this is my brother gitu, kayak yang gue gak jadi Bucky yang si anjing siapa lu gue tangan gue sampai putus gitu, gue ada dulu sama dia, tangan gue sampai putus gitu, sampai tiba-tiba yang gitu. Terus dia juga akhirnya ngomong ke Sam kan, kalau gue sebenarnya nggak setuju lu ngasih itu kembali lagi ke pemerintah gitu kan. Tapi juga pas di terapis itu juga ngerti kenapa Sam ngasih gitu kan. You don't know how to be, gue karena lu nggak ngerti jadi gue kayak gimana gitu di negara ini gitu kan. Itu menarik banget sih, tackling isu-isu kayak gitu tuh, kayak yang berani gitu, dan menurut gue pas gitu porsinya, nggak terlalu, kan ada ya film yang mengangkat patriotisme atau apa ya, tapi terlalu gimana. Ini kayaknya menurut gue sih pas banget sih. Ini satu momen yang gue suka itu pas yang mereka berempat lagi berantem sama Flag Smashers di atas truk, Flag Smashers di atas truk. Terus si si John Walker sempat kehilangan shieldnya si Cap, terus dibalikin lagi sama Bucky. Itu kayak udah refleks gitu, gue pasti balikin lagi ke Cap, siapapun itu Capnya. Kayak udah bener-bener udah refleks gitu mah. Iya, refleks banget.
beda nggak sih dan John Walker di sini ya, ini setup di MCU sama di apa namanya di komik ya, karena dilihatin kan kalau dia memang orang yang terpilih, kayak dapat 3 medali apa namanya Medal of Honor gitu, yang dan memang kayak, dan tapi dia di sini belum jadi super soldier kan, maksudnya beneran Iya. emang orang yang ditugaskan untuk menjadi apa namanya Captain America yang baru, udah gitu aja kan sebenarnya. Tapi walaupun gue nggak 100% yakin karena lo kayaknya kalau bisa ngelempar shield sampai bouncing kayak gitu belum tentu manusia biasa. Iya. Iya. Terus yang terakhir yang menarik adalah gue penasaran kenapa mereka, bukan penasaran sih, gue gue kira tadinya Zemo itu memang eh, beneran udah breakout dari penjara aja gitu, maksudnya beneran mengulas dendam, tapi ternyata memang si 2 orang ini yang nyari ya untuk nyari tahu siapa si Flag Smasher ini gitu kan. Itu menarik juga sih kenapa dia, dan Baki mempertaruhkan dirinya, lu mau nih bener kata saya, lu mau nih beneran itu duduk di depan dia gitu. Iya, oke, mau. Itu menarik sih, itu. Tapi di posternya kan ada si Zemo bawa topeng kan, mungkin ntar dia bakal breakout kali, mungkin belum kejadian kali breakoutnya. Tapi mengingat si Zemo untuk Puppet Master, gue kemungkinan kalau misalnya Flag Master itu sebenarnya kerjaannya dia in a way gitu loh. Bisa jadi ya. Kita kan belum tahu dia si Flag Smasher ini atasannya siapa, kecuali kita tahu mereka semua ternyata super soldier. Yang kita lihat ya, ini organisasi kecil banget, masa iya bisa bikin movement segede itu loh. 3 nih gue penasaran nih gimana kan Zemo ini mau dibuat apa dan gimana nanti ya akhirnya gitu. Gue cuma nungguin Sharon Carter doang sih sebenarnya. Ini juga belum keluar ya. Itu juga belum keluar ya. Ntar episode ke-6 Mephisto ya kan. Mephisto pasti itu. Gak bisa, gak mungkin. Terus Mephisto all along. gue agak aneh nggak melihat banyak fan theory di Falcon and Winter Soldier ya, nggak seperti Wanda ya. Apa memang sengaja tidak dibentuk kayak gitu ya sama MC-nya ya, biar approach-nya memang beda sih sebenarnya, nggak sih? Kayak misterinya cuman kayak Flag Smasher ini siapa gitu, terus sisanya udah nggak terlalu yang gimana gitu. Paling ya kalau Wanda kan misterinya ujuk-ujuk. Iya. Apa namanya, terus si ini yang menarik lagi, katanya gue baca di mana ya, katanya akan ada ini ya, akan ada settingnya ada di Madripoor ya, dan yes. Jadi kalau lihat di trailer itu kan ada kota yang isinya neon-neon itu ya. Itu Madripoor. Kalau sempat disebut ya, itu memang Madripoor. Berarti ada Wolverine dong. Gitu langsung ngasih. Belum. langsung menyebar gosip. Ada Quicksilver, ada Quicksilver, Lark Bonner tetap ada. Dia harus tetap ada di setiap serial MCU dia. Gitu. Jadi itulah ngobrol-ngobrol soal Falcon and Winter Soldier episode kedua. Thank you guys sudah ngobrol-ngobrol. Kita akan semoga episode ketiga lebih menarik lagi daripada 2 episode lagi. Jadi kayaknya tensinya akan tetap terus naik ya, karena ini ada Zemo kan harusnya kan. Zemo dan bahkan ada Zemo dan Bucky ketemu lagi udah lama, dan gue nggak tahu sih Bucky yang udah hancur gitu ya, ketemu Zemo tuh gue nggak tahu kayak gimana sih. Itu menarik sih, harusnya menarik sih. Gue feeling gue sih bakal sehingga dia bakal nyobain cekek Zemo sih. sebelum Zemo ngomong si 5 kata itu yang sebelum dia ngebalikin lagi ke jadi Winter Soldier. Oke guys, kalau gitu thank you sudah ngobrol-ngobrol. Kita akan ketemu minggu depan di obrolan episode ketiga bareng Screen Savers ID. Bye.